Dahulu, di Jawa Barat, terdapat suatu kerajaan Pasundan. Di kerajaan tersebut, memiliki dua orang putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Meski bersaudara, sifat mereka berbeda. Purbararang memiliki sifat sombong dan pemalas. Sedangkan Purbasari memiliki sifat amat ramah dan rajin. Purbasari tak pernah menganggap dirinya putri raja. Dia bergaul dengan siapa saja, sekalipun dengan rakyat jelata. Tak heran rakyat mencintainya. Prabu Tapa, ayahnya pun tahu hal itu. Saat Prabu Tapa semakin tua, beliau menyerahkan tahtanya pada Purbasari. Tentu saja hal itu membuat Purbararang geram dan marah karena keputusan ayahnya itu. Seharusnya kan aku, Ayah. Aku kan anak sulung. Bukan masalah sulung atau bungsu anakku. Ayah memilih Purbasari karena melihat rakyat begitu mencintainya. Purbasari memerintah dengan bijaksana. Dia mewarisi segala kelembutan dan kebaikan hati ayahnya. Purbararang amat jengkel. Dia masih tak terima. Seharusnya aku yang jadi ratu, bukan Purbasari. Purbararang lalu merencanakan siasat jahatnya untuk mencelakai Purbasari agar tahta kerajaan jatuh ke tangannya. Lalu, Purbararang pun pergi mencari dukun sakti untuk membuat Purbasari tidak bisa mendapatkan tahtanya. Suatu hari, terdengar teriakan dari kamar Purbasari. Prabu Tapa dan Purbararang tergopoh-gopoh mendatangi Purbasari. Ya ampun, Purbasari, apa yang terjadi padamu, nak? Tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam pada kulit di seluruh tubuh Purbasari. Sebagian di antaranya mengeluarkan nanah yang bau. Ya Tuhan, apa yang terjadi denganku? Kenapa tubuhku jadi seperti ini? Purbasari menangis, bingung, karena tiba-tiba kulitnya jadi seperti itu. Melihat adiknya menangis, Purbararang tak kasihan. Dia malah membujuk ayahnya untuk mengasingkan Purbasari karena takut jika penyakit kulit yang dialami Purbasari menular. Ayah, jangan-jangan ini penyakit menular. Dia harus diasingkan. Ayah tak mau kan seluruh negeri ini terserang penyakit mengerikan seperti yang dialami Purbasari? Mendengar perkataan kakaknya, Purbasari semakin sedih dan menangis. Jangan asingkan aku, Ayah. Aku mohon. Prabu Tapa bimbang.
Sebab tabib istana juga tak mengerti apa yang terjadi pada Purbasari. Purbararang benar. Jika ini penyakit menular, sangat berbahaya, seluruh rakyat bisa-bisa tertular. Maafkan ayah nak. Ini untuk kebaikan semua orang. Ayah akan mengasingkan kamu sementara, sampai kamu benar-benar sehat kembali. Akhirnya Purbasari diasingkan ke hutan. Di sana, patih istana membuatkannya sebuah rumah sederhana. Hati Purbasari amat sedih. Namun, demi rakyatnya, ia akhirnya ikhlas untuk diasingkan ke hutan. Purbasari mulai menjalani hari-harinya di hutan. Walau tak ada yang bisa diajak berbicara, dia bisa bercanda dengan burung, semut, dan kupu-kupu. Purbasari selalu berusaha untuk tetap ikhlas menjalani hari-harinya di hutan. Suatu pagi, Purbasari sedang memetik bunga. Tiba-tiba dari atas pohon, ada hewan berayun-ayun. Ah, ada lutung. Lutung itu pun turun, lalu menyodorkan sebiji mangga pada Purbasari. Purbasari sangat senang karena kini ia punya teman baru. Meski tak bisa bicara, lutung itu sangat mengerti Purbasari. Lutung itu membantu Purbasari mencari makanan di hutan. Lutung itu juga mendengarkan segala keluh kesah Purbasari di saat bercerita. Lalu, Purbasari memanggil lutung itu dengan sebutan Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Sudah berbulan-bulan Purbasari tinggal di hutan. Namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Purbasari bercermin, memandang wajahnya yang nampak mengerikan. Wahai Tuhanku, kapan penyakitku akan sembuh? Mendengar ratapan Purbasari, Lutung Kasarung lalu memetik banyak bunga dan memberikannya pada Purbasari. Apakah kamu ingin aku membasuh diriku dengan bunga-bunga ini? Lutung Kasarung pun mengangguk, seakan mengiyakan pertanyaan Purbasari. Percuma. Bau tubuhku tidak akan hilang dengan bunga ini. Bau di tubuhku terlalu busuk. Namun, Lutung Kasarung terus memaksa Purbasari untuk membasuh tubuhnya dengan bunga. Lutung itu membawa Purbasari masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat danau yang sangat luas, airnya bening dan harum. Purbasari lalu membasuh diri dengan air danau, dicampur bunga-bunga yang dipetik Lutung Kasarung. Ajaibnya, penyakit kulit Purbasari hilang seketika, kulitnya kini kembali bersih. Tak ada bintik, kembali mulus, seperti sedia kala.
Purbasari tak henti-hentinya mengucap syukur. Lalu, ia berencana untuk kembali ke istana. Ketika hendak bersiap, tiba-tiba datang sebuah kereta kencana yang akan mengantar Purbasari kembali ke istana. Sesampainya di istana, Purbasari turun dari kereta tersebut bersama dengan Lutung Kasarung. Melihat Purbasari, Purbararang menjadi penasaran. Bagaimana kamu bisa sembuh, Purbasari? Apa yang kau lakukan di hutan? Purbasari pun menceritakan semuanya kepada Purbararang. Mendengar hal tersebut, Purbararang lalu memutar otak agar Purbasari tidak kembali ke istana. Adikku sayang, kamu boleh kembali ke istana dan menjadi ratu dengan satu syarat, yaitu kamu harus mengalahkanku. Jika rambutmu lebih panjang daripada aku, kamu boleh kembali ke istana. Purbasari pun mengurai rambutnya, ternyata rambutnya lebih panjang dan terlihat indah terurai. Hidup di hutan berbulan-bulan membuatnya tak pernah memotong rambut. Masih tak mau kalah, Purbararang lantas memberikan satu syarat lagi. Ini Indrajaya, suamiku. Dia tampan sekali kan? Jika kamu memiliki calon suami yang lebih tampan dari dia, maka ku kembalikan tahta ratu padamu. Purbasari pun hanya bisa terdiam mendengar syarat kali ini, karena ia tak memiliki calon suami. Saat hendak membuka mulut, mengakui kekalahannya, tiba-tiba Lutung Kasarung menarik jari Purbasari dan menunjuk dirinya sendiri. Oh, kamu mau jadi suamiku? Tapi kamu kan? Purbasari berbisik bingung. Lutung Kasarung mengangguk-angguk sambil terus menunjuk dirinya untuk bisa menjadi calon suaminya, agar Purbasari bisa kembali ke istana. Calon suamiku adalah dia. Purbasari menunjuk Lutung Kasarung, sontak pecahlah tawa Purbararang dan Indrajaya. Lutung, calon suamimu Lutung? Mana mungkin dia bisa mengalahkan ketampanan Indrajaya? Purbararang dan Indrajaya membalikkan tubuhnya, bersiap kembali naik ke kereta kencana. Sebelum Purbararang melangkahkan kaki, terdengar suara aneh. Ajaibnya, tubuh Lutung Kasarung tiba-tiba berubah menjadi pria yang jauh lebih tampan dari Indrajaya. Siapa kamu? Purbararang ketakutan. Ia menelisik pria itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku Lutung Kasarung, calon suami Purbasari. Purbasari pun terkejut, lalu Lutung Kasarung menceritakan asal-usulnya, yang ternyata dia merupakan seorang pangeran. Saat masih bayi, ia dikutuk oleh musuh ayahnya. Kutukan tersebut akan hilang jika ada perempuan baik hati yang mengakuinya sebagai calon suami. Purbararang lantas mengaku kalah.
Ia mengajak Purbasari pulang ke istana dan kembali menjadi ratu. Tak berapa lama, Lutung Kasarung datang melamar Purbasari. Mereka menikah dan hidup bahagia selama-lamanya. Ingat ya, sahabat kisah viral, kebaikan akan dibalas kebaikan. Selalu bersikap baik, maka akan baik juga yang didapat.